Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chirp and Romantis. Baiklah, sebelum kita mulai ceritanya, saya mohon keikhlasan hati teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe dan like untuk mendukung saya agar menjadi lebih baik lagi. Saya doakan kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan diberi rejeki yang melimpah dan berkah. Amin. Ji-Hoon berhenti sejenak di depan gedung perusahaan Soyang yang menjulang tinggi, membiarkan angin dingin pagi itu menyentuh wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba membiasakan diri dengan suasana hiruk-pikuk kehidupan pekerja kantoran. Sekilas, ia melihat bayangannya pada pintu kaca besar yang menjulang di depannya. Dengan pakaian kurirnya yang sederhana dan sebuah paket di tangan, tidak ada yang bisa menebak bahwa dia sebenarnya adalah seorang miliarder yang sedang menyamar. Mari kita mulai harinya, Ji-Hoon, gumamnya pada diri sendiri sambil tersenyum kecil. Memasuki lobi gedung, Ji-Hoon berjalan menuju meja resepsionis dan menyerahkan paket kepada seorang pegawai. Tanpa sengaja, ia salah membaca nomor ruangan, dan tanpa berpikir panjang, ia naik ke lantai eksekutif, lantai yang tidak seharusnya ia masuki. Ji-Hoon terus berjalan sampai akhirnya tiba di depan pintu bertuliskan, CEO Han Soyang. Ia mengetuk pelan dan, ketika tidak mendengar jawaban, ia masuk. Di dalam, seorang wanita muda dengan tatapan dingin sedang menatap layar laptopnya. Ji-Hoon tertegun, sedikit kagum. Wanita itu memiliki aura kuat dan berwibawa yang langsung membuatnya terpaku. Rambutnya hitam lurus, tergerai rapi di bahunya, dan pakaian formalnya membuatnya terlihat anggun namun tegas. "Siapa kamu?" tanya wanita itu tiba-tiba, matanya menatap tajam ke arah Ji-Hoon. "Oh, maaf. Saya kurir. Saya harus mengantar paket ini," kata Ji-Hoon dengan suara gugup, sambil menunjukkan paketnya. Soyang mengernyit. "Apakah kamu tahu di mana kamu berdiri sekarang? Ini adalah ruangan CEO. Tidak semua orang bisa masuk ke sini begitu saja." Ji-Hoon tergagap. Maaf, saya salah ruangan. Seharusnya, mungkin saya harus ke lantai lain." Suaranya terdengar tenang, namun dalam hatinya ia sedikit cemas. Ini adalah kali pertama seseorang menegurnya dengan tegas sejak ia mulai menyamar sebagai kurir. Biasanya, orang hanya melihatnya sekilas, menganggapnya tidak berarti. Namun wanita di hadapannya ini memandangnya seakan-akan ia sedang menilai seluruh jiwanya. "Lain kali, baca baik-baik nomor ruangan. Ini bukan tempat main-main," ujar Soyang dengan nada ketus, kemudian menutup laptopnya dengan sedikit keras, membuat Ji-Hoon tersentak. Ji-Hoon hanya bisa menunduk dan mengangguk, kemudian tersenyum tipis. "Maaf, Nona. Saya akan lebih hati-hati lain kali." Soyang memandangnya sejenak, merasa ada yang aneh dengan pria kurir ini. Bukannya takut atau malu, ia malah tersenyum. Senyum yang sangat tenang, seolah tidak peduli dengan ketegangan yang baru saja ia rasakan. Hal itu membuat Soyang sedikit bingung. "Apa yang membuatmu tersenyum?" tanyanya tiba-tiba. Ji-Hoon menggeleng pelan. "Hanya saja, saya senang melihat seseorang yang benar-benar berdedikasi pada pekerjaannya. Sangat jarang menemukan seseorang yang punya aura seperti Anda, Nona." Soyang terdiam, matanya sedikit melebar. Tidak ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu, apalagi seorang kurir. Namun, di satu sisi, ada sesuatu dalam kata-kata pria itu yang membuat hatinya bergetar, meskipun ia enggan mengakuinya. "Kau berbicara terlalu banyak. Pergi sekarang sebelum aku panggil keamanan," katanya akhirnya, berusaha menutupi kegugupannya. "Oh, tentu, maafkan saya." Ji-Hoon membungkuk sopan dan segera berbalik keluar ruangan. Ia menyadari bahwa ia telah meninggalkan kesan yang cukup dalam, namun tidak tahu apakah itu akan berdampak baik atau buruk. Saat ia melangkah keluar, Soyang memandangi pintu yang baru saja ditutup oleh pria itu. Ia menghela napas, merasa terganggu oleh perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. "Apa yang aneh dari pria itu?" gumamnya pada diri sendiri, sambil menggelengkan kepala seolah ingin mengusir pikiran itu jauh-jauh. Beberapa hari kemudian, Ji-Hoon kembali bertugas mengantar paket,
Dan tanpa ia sadari, paket kali ini juga ditujukan ke perusahaan Soyang. Ia sedikit tersenyum geli, merasa mungkin ini sebuah kebetulan yang terlalu aneh. Namun, ia tidak mengeluh, justru merasa senang mendapatkan kesempatan untuk melihat Soyang lagi. Namun kali ini, ia berhati-hati memastikan ruangan yang dituju. Ia langsung menuju ruangan di lantai bawah, memastikan tidak lagi naik ke lantai eksekutif. Saat ia sedang menyerahkan paket, tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar dari belakang. "Apa kau selalu bekerja dengan sembarangan?" Ji-hun menoleh dan mendapati Soyang berdiri di belakangnya. Tatapannya penuh kritik namun ada kilatan rasa ingin tahu di dalamnya. "Nona Han, selamat pagi. Saya tidak sengaja." Maksud saya hanya menjalankan tugas," jawab Ji-hun dengan ekspresi tenang yang sama seperti sebelumnya. Soyang menatapnya dengan tajam. "Kau bekerja sebagai kurir, tapi bicara seolah-olah kau punya pekerjaan yang lebih penting dari ini." Ji-hun tersenyum kecil, "Setiap pekerjaan itu penting, Nona. Bahkan pekerjaan sebagai kurir." Jawaban itu membuat Soyang terdiam, merasakan sesuatu dalam dirinya sedikit tersentuh oleh pria di depannya ini. Biasanya, ia tidak terlalu peduli dengan orang-orang di luar lingkungan kantornya. Tapi pria ini berbeda. Soyang pun tersenyum sinis dan menghela napas. "Kau benar-benar aneh untuk ukuran kurir. Tahu tidak?" Ji-hun tertawa kecil. "Mungkin begitu, tapi itulah yang membuat hidup menarik, bukan?" Untuk pertama kalinya, Soyang merasa tersenyum sedikit. Ia menggelengkan kepala, bingung dengan perasaannya sendiri. Kau bisa kembali bekerja," katanya akhirnya, mencoba menutupi senyum kecil di bibirnya. Malam itu, setelah selesai bekerja, Ji-hun pulang ke rumahnya yang sederhana. Setidaknya, itulah yang ia tunjukkan kepada dunia luar. Di balik kehidupannya sebagai kurir, Ji-hun adalah putra satu-satunya dari keluarga kaya raya yang mengendalikan perusahaan besar. Namun, dia sengaja menyembunyikan identitasnya, memilih menjalani kehidupan sederhana demi mencari arti hidup yang sesungguhnya. Namun, pikirannya terus menerawang ke sosok Soyang. Ada sesuatu dalam wanita itu yang berbeda. Ketegasannya, kepedulian tersembunyi di balik sikap dinginnya, dan cara dia memandang dunia. Semua itu menarik perhatian Ji-hun. "Sampai bertemu lagi, Nona Han," gumam Ji-hun sambil tersenyum sebelum tidur, membayangkan pertemuan mereka berikutnya yang entah kapan akan terjadi. Di sepanjang minggu ini, dia kembali beberapa kali ke kantor Soyang dengan berbagai alasan, entah untuk mengantar paket atau hanya sekadar lewat. Meski tidak ada alasan khusus, hatinya entah kenapa selalu membuatnya ingin melihat Soyang lagi. Hari itu, ketika melintasi lobi gedung, Ji-hun melihat sekumpulan orang berkumpul di salah satu sudut. Saat ia semakin dekat, ia menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Soyang, sedang berbicara dengan seorang pria yang terlihat agresif. Pria itu mengenakan setelan mahal, mendekati Soyang dengan tatapan mendesak. "Soyang, sudah lama kita saling mengenal. Kenapa kau selalu menjauh dariku?" Suara pria itu terdengar mendominasi, matanya menatap Soyang penuh intimidasi. Soyang tampak tenang, namun tatapan matanya menunjukkan rasa tidak nyaman. "Jung-ho, aku sudah bilang, tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Tolong jaga jarak." Namun, Jung-ho tidak menyerah. "Apa kau takut menunjukkan perasaanmu? Kau tahu perusahaan kita bisa bersatu dengan baik. Kita bisa jadi pasangan yang ideal." Ji-hun yang memperhatikan dari jauh segera merasakan keinginan kuat untuk melindungi Soyang. Tanpa berpikir panjang, dia melangkah maju, mengabaikan risiko yang mungkin terjadi. Mendekati Soyang, Ji-hun menempatkan dirinya di antara Soyang dan Jung-ho, seolah ingin menjadi perisai bagi wanita itu. "Maaf, Nona Han sudah bersama saya. Tolong jangan mengganggunya," kata Ji-hun dengan tenang namun tegas, menatap Jung-ho langsung dengan sorot mata penuh keyakinan. Soyang tertegun, dan tatapan mata dinginnya perlahan melembut. "Ji-hun," gumamnya, tidak menyangka pria kurir ini tiba-tiba muncul dan membelanya. Jung-ho memandang Ji-hun dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Siapa kau?" Seorang kurir yang berani-beraninya mengaku sebagai pasangan Soyang.
Ji-hun tersenyum kecil. Itu benar. Dan kalau Anda menghormati Nona Han, Anda sebaiknya tidak memaksakan kehendak padanya. Jung-ho tertawa sinis. Ini lelucon. Seorang CEO dengan kurir miskin? Jangan bermimpi terlalu tinggi, nak. So-yang, yang merasa marah dengan penghinaan Jung-ho, tiba-tiba meraih tangan Ji-hun, menegaskan keberadaannya di samping pria itu. Itu benar, Jung-ho. Ji-hun adalah seseorang yang aku pilih. Tolong hormati keputusanku. Jung-ho memandang So-yang tak percaya. Kau pasti bercanda, gumamnya sambil mundur perlahan. Baiklah, aku akan mundur sekarang. Tapi ingat, So-yang, pilihan ini akan kau sesali. Setelah mengucapkan kalimat itu, Jung-ho pergi dengan wajah penuh kekecewaan. Ji-hun menghela napas lega dan menoleh ke arah So-yang yang masih menggenggam tangannya. Terima kasih, Ji-hun, ujar So-yang pelan, melepaskan genggamannya dengan sedikit malu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa lepas dari dia tanpa bantuanmu. Ji-hun tersenyum ramah. Senang bisa membantu, Nona Han. Saya tahu kadang dunia bisa terlihat mengintimidasi, bahkan bagi seseorang seperti Anda. So-yang menatap Ji-hun dalam diam. Pria ini, dengan pakaian kurir yang sederhana, entah bagaimana membuatnya merasa tenang dan terlindungi. Ini adalah perasaan yang langka baginya, mengingat betapa seringnya ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya peduli pada kekuasaan dan harta. Sepertinya aku berhutang makan siang padamu, kata So-yang tiba-tiba, sedikit ragu. Sebagai tanda terima kasih. Ji-hun tertawa kecil. Kalau itu tawaran sungguhan, saya tidak bisa menolak. Tapi, apa Anda tidak khawatir makan siang dengan seorang kurir? So-yang tersenyum, sedikit menantang. Khawatir? Justru, aku penasaran. Kau adalah orang pertama yang berani berdiri di sampingku tanpa ada alasan pribadi. Beberapa menit kemudian, mereka berdua berada di sebuah restoran kecil yang tidak terlalu ramai. So-yang memilih tempat itu, menjauh dari pandangan orang lain. Ji-hun duduk di hadapannya, merasa sedikit canggung namun berusaha tetap tenang. So, Ji-hun, kata So-yang sambil memperhatikan pria di depannya. Bagaimana bisa seorang kurir seperti kamu memiliki pandangan hidup yang begitu luas? Ji-hun tersenyum, berusaha menyembunyikan latar belakangnya yang sebenarnya. Kadang pekerjaan bukanlah segalanya, Nona Han. Kehidupan seringkali memberikan kita pelajaran lebih dari apa yang kita harapkan. So-yang terdiam, merenungkan kata-kata Ji-hun. Baginya, pekerjaan adalah segalanya. Dunia bisnis adalah medan tempur yang selalu ia hadapi sejak usia muda. Namun, ucapan Ji-hun seolah menyingkap perspektif lain yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Kau terdengar seperti seseorang yang sudah lama hidup dalam berbagai kesulitan, komentar So-yang sambil tersenyum kecil. Apa yang membuatmu memilih menjadi kurir? Ji-hun berpikir sejenak, lalu menjawab dengan jujur tanpa membocorkan identitasnya. Kadang kita butuh menjauh dari kenyamanan untuk memahami arti hidup. Pekerjaan ini memberi saya kesempatan untuk merasakan hal-hal yang tidak akan saya temukan di tempat lain. So-yang mengangguk pelan, sedikit terkesan. Menarik. Tidak banyak orang yang berani keluar dari zona nyamannya, apalagi di zaman sekarang. Ji-hun hanya tersenyum, menikmati percakapan mereka. Ini pertama kalinya dalam waktu lama dia merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang begitu berbeda dari dunianya. Di balik sikap dingin So-yang, Ji-hun mulai melihat sisi lembut yang tersembunyi. Selesai makan siang, So-yang berdiri dan menghela napas. Terima kasih, Ji-hun. Ini makan siang yang menyenangkan, ucapnya sambil tersenyum tipis. Senang mendengarnya, Nona Han. Dan kalau ada masalah lain, saya selalu siap membantu, balas Ji-hun sambil membungkuk sopan. So-yang mengangguk, kemudian mengambil kartu nama dari dalam tasnya. Kalau kau butuh sesuatu, kau bisa hubungi aku. Jangan ragu. Ji-hun menerima kartu itu, menatapnya dengan sedikit tak percaya. Sebuah kartu nama CEO, diberikan kepada seorang kurir. Hal ini membuatnya merasa terhormat, meskipun dia harus tetap merahasiakan jati dirinya. Setelah mereka berpisah,
Ji-hun menatap kartu nama itu dan tersenyum kecil. Han So-yang, CEO yang tegas namun hangat, gumamnya sambil memasukkan kartu itu ke dalam saku. So-yang sedang duduk di meja kantornya, memeriksa dokumen-dokumen dengan fokus penuh. Di tengah-tengah pekerjaannya, asistennya mengetuk pintu dan masuk. "Maaf, Nona Han, ada seorang kurir yang ingin mengantarkan dokumen dari perusahaan mitra," ujar sang asisten dengan sopan. So-yang mengangkat alis, sedikit heran. "Kurir? Bukannya mereka biasanya mengirim staf mereka sendiri?" Asisten itu mengangguk. "Ya, biasanya. Tapi kali ini mereka mengatakan bahwa kurir yang mereka kirimkan ini istimewa." Sang asisten tersenyum samar, dan So-yang mulai curiga. "Baiklah, biarkan dia masuk," jawab So-yang, sedikit bingung namun penasaran. Ketika pintu terbuka, Ji-hun masuk dengan membawa setumpuk dokumen di tangannya. So-yang tersenyum melihatnya, namun juga merasa ada hal aneh di balik ini. Mengapa sebuah perusahaan besar mengirim kurir pribadi? Dan, kenapa kurir itu justru adalah Ji-hun? "Kau lagi?" So-yang berusaha menahan tawa, sementara Ji-hun mendekat sambil tersenyum lebar. "Sepertinya nasib kita memang sering bertemu, Nona Han," jawab Ji-hun dengan nada santai. So-yang tertawa kecil dan menepuk tangan ke mejanya. "Kau benar-benar kurir yang spesial. Selalu muncul di saat yang tak terduga." Ji-hun mengangkat bahunya, menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum santai. "Mungkin memang pekerjaan ini menuntut saya untuk muncul di tempat-tempat yang tidak terduga," balasnya. Mereka mengobrol sebentar, dan suasana di antara mereka terasa hangat. Namun, tiba-tiba seorang kolega So-yang yang bernama Min-ho masuk, tanpa mengetahui bahwa di dalam ruangan sudah ada Ji-hun. "Ah, Nona Han, ini dokumen tambahan dari grup Han," kata Min-ho sambil meletakkan dokumen di meja So-yang. Ji-hun seketika terdiam, dan So-yang melirik ke arah Ji-hun, merasa ada sesuatu yang aneh dengan ekspresinya. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Min-ho melanjutkan kalimatnya. "Oh, Nona, Anda tahu kan, putra pemilik grup Han adalah Ji-hun Han. Sangat tampan dan terkenal sebagai salah satu pria lajang terkaya di Korea. Pasti pria yang luar biasa, bukan?" So-yang tersenyum kaku. "Ya, saya pernah mendengar namanya, tapi belum pernah bertemu langsung," jawabnya sambil melirik ke arah Ji-hun yang tampak sedikit tegang. Min-ho kemudian menoleh ke arah Ji-hun yang masih berdiri dengan senyum tipis. "Dan kau ini siapa?" "Oh, kurir, ya." Ji-hun mengangguk pelan. "Ya, hanya kurir biasa." Min-ho hanya tertawa kecil dan mengabaikannya, kemudian melanjutkan percakapannya dengan So-yang. Di sisi lain, So-yang memperhatikan Ji-hun yang tampak tidak nyaman. Ketika Min-ho akhirnya pergi, So-yang menatap Ji-hun dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Ji-hun, apa kau baik-baik saja? Kau terlihat sedikit tertekan," tanyanya dengan nada penuh perhatian. Ji-hun berusaha tersenyum, meskipun ia tahu bahwa senyum itu tidak benar-benar meyakinkan. "Ah, hanya sedikit lelah saja. Mungkin pekerjaan ini mulai terasa sedikit berat." Namun, So-yang merasa ada yang tidak biasa dalam ekspresi Ji-hun. Bagaimana mungkin seorang kurir sederhana memiliki sorot mata seperti itu? Ada sesuatu yang tidak sinkron antara perkataan dan kehadiran pria di hadapannya ini. Namun, ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. So-yang dan Ji-hun bertemu di kafe kecil yang biasa mereka datangi untuk makan siang. Kali ini, So-yang tampak lebih banyak diam, seolah menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Akhirnya, setelah beberapa menit hening, So-yang membuka suara. "Ji-hun, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," katanya, membuat Ji-hun sedikit terkejut. Ji-hun mengangkat alis. "Maksud Anda, tentang kehidupan saya sebagai kurir?" So-yang tersenyum samar. "Entah bagaimana, aku merasa kau bukan hanya seorang kurir. Setiap kali kita berbicara, kau selalu memiliki pandangan yang berbeda." Ji-hun menatap So-yang dalam diam, merasakan dorongan untuk menceritakan kebenaran. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia mengatakan siapa dirinya sebenarnya, mungkin So-yang akan merasa dikhianati.
Mungkin wanita itu akan berpikir bahwa Ji-hun hanya bermain-main dengan perasaannya. Kadang-kadang, pekerjaan ini memberi saya kesempatan untuk memahami berbagai hal. Saya bisa melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, jawab Ji-hun dengan suara tenang, mencoba tetap samar. So-yang menghela napas panjang. Ya, tapi rasanya ada yang lebih dari itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang tidak kau ceritakan. Mungkin aku hanya berlebihan. Ji-hun menggenggam cangkir kopinya lebih erat, merasa serba salah. Di satu sisi, ia ingin jujur, namun di sisi lain, ia takut akan kehilangan kedekatan yang baru saja mereka bangun. So-yang, ada hal-hal yang kadang tidak bisa diceritakan begitu saja. Tapi percayalah, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, kata Ji-hun pelan, berharap kata-katanya bisa sedikit menenangkan So-yang. So-yang menatapnya dalam diam, tidak puas dengan jawaban itu namun juga tidak ingin memaksa. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian kembali menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia mencoba berpikir bahwa mungkin Ji-hun benar, ada hal-hal yang tak perlu diungkapkan. Malam itu, Ji-hun pulang dengan perasaan kacau. Ia berjalan mondar-mandir di apartemen kecil yang ia sewa selama penyamarannya ini. Pikirannya dipenuhi oleh rasa cemas akan masa depan hubungan mereka. Jika So-yang benar-benar tahu bahwa dia adalah seorang miliarder, bagaimana reaksi wanita itu? Apakah aku terlalu pengecut untuk tidak mengatakan yang sebenarnya? Gumam Ji-hun pada dirinya sendiri. Tapi kemudian ia teringat senyum lembut So-yang, senyum yang selalu mampu menenangkannya di tengah semua kegelisahan ini. Ji-hun mendesah panjang, lalu membuka teleponnya, menatap nomor kontak So-yang yang ia simpan dengan penuh keraguan. Namun, sebelum ia sempat memikirkan apa yang harus ia lakukan, sebuah pesan masuk dari So-yang. Pesan dari So-yang. Ji-hun, aku tidak tahu apa yang membuatku begitu memikirkanmu akhir-akhir ini. Mungkin kau memang tidak punya banyak yang bisa diceritakan, tapi aku berharap suatu hari nanti kau bisa mempercayaiku seperti aku mulai mempercayaimu. Ji-hun membaca pesan itu berulang kali, merasakan debaran di hatinya yang semakin kuat. Ia tahu bahwa jika ia terus menyembunyikan kebenaran, perasaannya akan semakin rumit. Namun, ia juga tahu bahwa membuka identitasnya tidaklah mudah. Aku akan melindungimu, So-yang, bisik Ji-hun pelan sambil menatap layar ponselnya, seolah-olah berjanji pada dirinya sendiri. Hubungan antara Ji-hun dan So-yang semakin rumit. So-yang mulai merasakan perasaan yang lebih dalam pada Ji-hun, tetapi hatinya juga diselimuti kebingungan karena ia merasa pria itu menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Ji-hun yang terus menyembunyikan identitas aslinya semakin dihantui oleh rasa bersalah dan takut kehilangan So-yang jika ia jujur. Suatu hari, So-yang dihadapkan pada sebuah permasalahan besar yang mengguncang kehidupannya. Kedua orang tuanya tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa mereka telah menjodohkannya dengan seorang pria dari keluarga kaya, yang memiliki hubungan bisnis penting dengan perusahaan mereka. Kami melakukan ini untuk masa depan perusahaan, So-yang. Keluarga kita akan semakin kuat jika kita bersatu dengan mereka, kata ayahnya tegas. So-yang hanya bisa menahan perasaan kecewa. Ia tidak ingin dijodohkan, apalagi dengan seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Namun, keluarganya terus menekannya, dan sebagai putri yang bertanggung jawab, So-yang merasa berada dalam dilema besar. Di tengah kebingungannya, So-yang berpikir untuk menemui Ji-hun. Dia merasa hanya Ji-hun yang bisa memberinya kedamaian saat ini, bahkan tanpa perlu banyak bicara. Mereka bertemu di taman yang biasa mereka datangi, duduk di bangku sambil menatap langit malam. So-yang memandang Ji-hun dengan mata berkaca-kaca. Ji-hun, aku tidak tahu harus bagaimana. Orang tuaku ingin aku menikah dengan pria yang tidak aku cintai. Mereka mengatakan ini untuk kepentingan perusahaan. Ji-hun mendengarkan dengan seksama, merasakan amarah dan kecemburuan yang perlahan membara di hatinya. Apa? Tidak ada cara lain? Tanyanya dengan suara rendah, berusaha menutupi kegelisahannya. So-yang menggeleng pelan. Mungkin hanya satu cara, katanya ragu-ragu, lalu menundukkan kepala. Ji-hun menatap So-yang penuh harap. Cara apa? So-yang menatap Ji-hun dalam-dalam, kemudian menghela napas panjang.
Jika aku bisa membuktikan bahwa aku sudah memiliki seseorang yang aku cintai, mungkin mereka akan membatalkan perjodohan ini. Ada jeda panjang sebelum Ji-hun mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Dan, orang itu, siapa yang akan kau pilih, So-yang? So-yang tersenyum tipis, meski wajahnya terlihat penuh kesedihan. Jika kau tidak keberatan, aku ingin kau menjadi pria itu. Hanya sebagai formalitas, tidak perlu lebih. Kata-kata So-yang menusuk hati Ji-hun. Dia menginginkan So-yang, tapi bukan sebagai formalitas atau kebohongan. Namun, melihat So-yang yang terdesak dan terluka, Ji-hun merasa hatinya luluh. Aku akan melakukannya, So-yang. Tapi bukan sebagai formalitas. Aku mencintaimu, kata Ji-hun akhirnya, dengan suara penuh ketulusan. So-yang tercengang. Ia menatap Ji-hun, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ji-hun, apa maksudmu? Sebenarnya, ada sesuatu yang belum aku ceritakan, kata Ji-hun dengan wajah serius. Aku bukan hanya seorang kurir. Namaku adalah Ji-hun Han, dan aku adalah putra tunggal dari keluarga yang memiliki Han Group. So-yang hanya terdiam, mencoba memproses semua informasi yang baru saja didengarnya. Satu persatu ingatannya kembali, sorot mata Ji-hun, pembicaraan orang di kantornya tentang Han Group, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Ji-hun selama ini. Kau adalah Ji-hun Han yang sebenarnya, bisik So-yang. Ji-hun mengangguk, menatap So-yang penuh harap. Maafkan aku karena telah menyembunyikan ini darimu. Aku hanya ingin mengenal kehidupan tanpa harus dilihat sebagai pewaris kekayaan. Tapi, aku juga tidak ingin menyakitimu dengan kebohonganku ini. Setelah beberapa saat hening, So-yang menghela napas panjang, lalu tersenyum dengan penuh kehangatan. Aku tidak peduli siapa dirimu, Ji-hun. Yang aku tahu, kau adalah pria yang selalu membuatku merasa tenang dan berani. Mendengar itu, Ji-hun merasa lega dan tersenyum lebar. Tanpa ragu, ia mengambil tangan So-yang dan berlutut di depannya. So-yang, maukah kau menikah denganku? Bukan untuk melarikan diri dari perjodohan, bukan karena formalitas, tapi karena aku ingin bersamamu selamanya. Air mata menetes di pipi So-yang. Tanpa ragu, ia mengangguk. Ya, Ji-hun, aku juga mencintaimu. Setelah mereka resmi mengumumkan hubungan mereka, kedua keluarga mereka menerima dengan sukacita. Perusahaan So-yang dan keluarga Ji-hun berkolaborasi dalam berbagai proyek, menjadikan pernikahan mereka sebagai simbol persatuan antara dua perusahaan besar. Pada hari pernikahan mereka, Ji-hun dan So-yang berdiri di depan altar dengan senyum bahagia. So-yang mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, sementara Ji-hun tampak gagah dengan setelan jas hitam yang rapi. Mereka saling menatap, tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Aku tidak pernah menyangka akan menikahi kurir yang hampir membuatku marah pada pertemuan pertama, candanya sambil tersenyum. Ji-hun tertawa kecil. Dan aku juga tidak menyangka CEO dingin sepertimu ternyata begitu lembut. So-yang tertawa, menggenggam tangan Ji-hun dengan erat. Kau tahu, aku beruntung kau datang di saat yang tepat. Saat mereka berdua mengucapkan janji pernikahan, kedua keluarga, teman-teman, dan rekan kerja mereka menyaksikan dengan penuh haru. Mereka saling tersenyum, mengucapkan janji untuk saling mencintai dan mendukung dalam suka maupun duka. Dengan ini, aku berjanji akan selalu berada di sisimu, tidak peduli siapa diriku atau siapa dirimu. Hanya kau yang aku butuhkan, bisik Ji-hun dengan penuh cinta. So-yang menatapnya penuh kehangatan. Dan aku berjanji akan menjadi istrimu, dalam setiap situasi yang akan kita hadapi bersama. Mereka saling memeluk, kemudian berbagi ciuman pertama mereka sebagai pasangan suami istri, disambut tepuk tangan meriah dari semua tamu yang hadir. Pernikahan itu menandai awal dari babak baru dalam hidup mereka. Mereka menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh kebahagiaan, saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ji-hun belajar memahami dunia dari sudut pandang yang berbeda, sementara So-yang menemukan ketenangan dan kenyamanan yang selama ini ia cari. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka, bahwa cinta sejati bisa hadir tanpa peduli status atau latar belakang.
Dan di antara semua rintangan yang pernah mereka hadapi, mereka tahu bahwa cinta dan kepercayaan adalah kekuatan terbesar yang membuat mereka bisa mengatasi segalanya.